menambatkan hati hanya kepada Zat penggenggam hati dan pengabul doa. Saudaraku, hidup ini Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Kita hanya menjalaninya. Orang lain akan menilai dan mengomentari dengan penilaian dan komentar baik atau buruk. Seringkali orang ingin dinilai dan dipuji sebagai pihak yang moderat, dapat diterima di pihak manapun, padahal hakikat itu mudarat. Sebaik apapun kita, sunatullahnya pasti ada yang suka dan pasti ada yang benci. Imam Syafi'i berkata, setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Hendaklah selalu bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Mawaid Imam Syafi'i, manusia terbaik di muka bumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling baik akhlaknya, bagus wajah dan penampilannya, paling sabar menghadapi manusia, tetap saja ada yang membencinya. Saudaraku, kita diperintahkan untuk senantiasa bersabar dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, bersabarlah yang baik maka kelapangan itu begitu dekat. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala urusannya maka dia pasti akan selamat. Barang siapa yang yakin dengan Allah Azza wa Jalla, maka ia pasti tidak merasakan penderitaan. Barang siapa berharap kepada Allah Azza wa Jalla maka Allah Azza wa Jalla pasti akan memberi pertolongan. Kitab Tafsir Ibnu Katsir 8/432. Saudaraku, seringkali kita dihinggapi prasangka buruk terhadap saudara kita sendiri, sehingga menjadi pemicu munculnya kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan kepada kita melalui sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudaraan. Hari Bukhari nomor 5604. Saudaraku, orang beriman dilarang menaruh prasangka buruk kepada orang lain, karena ia akan mendorong kepada perbuatan menuduh tanpa bukti yang menjadi dosa besar. Apalagi dengan bahasa kasar, tak beretika, seolah-olah berposisi sebagai pihak yang moderat, padahal hal itu mudarat. Semestinya ada pembeda yang tegas antara mana yang garis bawah betul garis bawah dan mana yang garis bawah batil. Garis bawah mana yang garis bawah hak garis bawah dan mana yang garis bawah hoaks. Garis bawah. Ibnu Sirin berkata, jika sampai kepadamu berita yang tidak kamu sukai tentang saudaramu, maka carilah uzur untuknya. Jika kamu tidak mendapati uzur maka katakan, barangkali dia memiliki uzur yang aku tidak mengetahuinya. Islam menyuruh agar tidak mendiamkan diri jika kemungkaran terjadi di hadapan kita dengan mencegah atau memberikan nasihat dengan hikmah sesuai kemampuan. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu sekalian. Qs. An-Nisa 1. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Qs. Al-Ahzab 52. Saudaraku, Maha Suci Allah yang telah menciptakan satu hati dalam rongga dada manusia, dan cukuplah untuk dikatakan seseorang itu berdusta jika mengatakan bahwa dia mempunyai dua hati dalam rongga dadanya. Allah Azza wa Jalla hanya menciptakan satu hati saja untuk setiap manusia, dan terkumpul di dalamnya rasa bahagia dan rasa sedih. Dua hal yang akan selalu menyertai manusia di dunia dan hingga ujung kehidupan di akhirat kelak. Ketika kebahagiaan itu datang, hati itu akan menari bersama bibir yang akan selalu menyunggingkan senyum. Namun ketika hati itu bersedih, tentu hanya kepada penggenggam hati tempat untuk mengadu. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla melarang kita bersedih. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Qs. Ali Imran 139. Dalam ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla melarang hamba-hambanya yang beriman untuk bersikap lemah dan bersedih hati ketika tertimpa musibah dan ketika diuji dengan sebuah ujian. Sesungguhnya kesedihan di dalam hati dan lemahnya badan hanyalah akan menambah musibah dalam jiwa dan merupakan senjata ampuh bagi musuh-musuh orang mukmin. Dan sebaliknya menguatnya hati dan kesabarannya untuk menolak kesedihan itu adalah kekuatan untuk menghancurkan musuh. Tidak seharusnya seorang muslim itu bersikap lemah dan bersedih hati, karena mereka adalah orang-orang yang paling tinggi keimanannya dan harapan mereka terhadap balasan dari Allah Azza wa Jalla sangat besar. Maka tidak sepantasnya seorang mukmin yang mengharapkan balasan akhirat dan juga dunia yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersedih dan lemah. Taisiru Karimir Rahman. Saudaraku, bukanlah kita tidak boleh bersedih hati atas sesuatu yang telah digariskannya kepada kita, merasa kecewa dan tersakiti,
Bahkan hal itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah potongan hadits, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, petik 2. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan dan kebahagiaannya. Bukan berarti seorang hamba itu dipaksa untuk menjalani takdir ini, tetapi hal itu menunjukkan bahwa keilmuan Allah Azza wa Jalla itu mencakup segalanya, termasuk kebahagiaan dan kesedihan seorang hamba. Semuanya telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa. Syarah hadits Arba'in. Bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Quran Surat An-Najm 40-44. Syekh Sa'di menjelaskan ayat tersebut dalam tafsir Karimir Rahman. Bahwa Allah Azza wa Jalla lah yang menjadikan sebab seseorang itu tertawa dan juga menangis. Yaitu kebaikan dan keburukan. Kebahagiaan dan kesedihan serta kegalauan dan kesedihan. Dan Allah Azza wa Jalla mempunyai hikmah yang sempurna di dalamnya. Saudaraku, bersabarlah. Jika kita tidak pernah merasa sedih, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya kebahagiaan. Jika kita tidak pernah merasa kecewa dengan sesuatu, kita tidak akan pernah bisa bersyukur dengan sepenuhnya ketika kita bisa meraih impian kita. Jika kita tidak pernah merasa tersakiti, kita tidak akan pernah merasa betapa amat sangat memerlukannya kita kepada penggenggam hati para manusia yang menciptakan segala sesuatu itu tentu mengandung hikmah yang sangat besar. Tidaklah Allah Azza wa Jalla itu menciptakan kebahagiaan kecuali ada kesedihan yang menjadi lawannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan arah timur dan barat dengan bukan tanpa hikmah apapun. Jadikanlah semua itu sebagai cambuk hati untuk lebih mendekatkan diri kepada Rabb yang hati kita itu berada di antara jari jemarinya. Tetap bersabar dengan kesabaran yang indah dalam setiap perkara yang dihadapi. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bersabar dan akan memberikan balasan yang manis atas kesabarannya. Sebagaimana dalam firman-Nya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabb-mu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Qs. Az-Zumar 10. Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa ini berlaku umum untuk semua jenis kesabaran. Kesabaran atas takdir Allah Azza wa Jalla sehingga tidak marah dengan apa yang terjadi. Kesabaran atas maksiat dengan tidak melakukannya dan kesabaran dalam ketaatan kepadanya dengan menunaikannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjauhkan diri dari segala mudarat meskipun dinilai tidak moderat, menambatkan hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla, zat penggegam hati dan pengabul doa untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.